wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang sangat saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian para pini sepuh, para guru, para alim, ya, yang sangat kami muliakan, guru-guru kita yang telah menyampaikan ada di Zoom online Asyifa ini. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya juga untuk diri masing-masing para guru, para penyampai. Kemudian juga yang sangat kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tetap mendharma baktikan sebagian dari para rizkinya, ya, untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan rizkinya jadi rizki yang berkah, ya. Diparingi sehat seluruh keluarganya, diparingi selamat semuanya, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan salihah semuanya. Yang dimuliakan Allah, yang disayang Allah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jamaah yang masih tetap terus istiqomah, ya, setiap pagi ba'da subuh ini masih bisa online, ya, ada di kajian-kajian setiap ba'da subuh ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya masih melanjutkan, ya, ini melanjutkan Rasulullah mempunyai istri yang pertama, ya, yang namanya Siti Khadijah binti Khuwailid ini. Ya, insya Allah untuk istri yang pertama ini kajiannya mungkin hari ini sudah cukup, sudah selesai, insya Allah. Ya. Kemudian saya mengambil tema dukungan dan kesetiaan, ya, istri yang dicintai ini, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mendharma baktikan kesetiaan dan dukungan itu sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Okay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan seorang istri yang bernama Khadijah binti Khuwailid ini, termasuk salah satu di antara sekian nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan, ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, ya, Siti Khadijah ini seorang istri yang selalu taat kepada suaminya. Subhanallah. Setia mendampingi beliau, ya Allah, selama 1/4 abad, ya, dalam perkawinannya ini. Beliau menyayangi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kala resah. Beliau melindungi, ya, pada saat-saat dalam keadaan kritis, susah. Lalu kemudian beliau itu mendampingi Rasulullah ini, mendukung dan menolong beliau dalam menyebarkan risalah, ya, yang diamanatkan oleh Allah kepada beliau, yakni agama Islam. Beliau selalu mendampingi dalam menjalankan jihad di jalan Allah, Masya Allah.
Beliau rela menyerahkan diri dan semua hartanya untuk perkembangan dakwah Islam. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, dalam hal ini Rasulullah itu telah menyampaikan. Jadi dalam sabdanya ya tentang Khadijah istrinya ini. Nonton ya. Jadi karena Nabiyu idza dzakara Khadijah tasnai 'alaiha fa ahsana sana qalat faghirtu yauman fakultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyad sadqi qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha wa qala ma abdalani ya ma abdalani lahu azza wa jalla khairan minha qad amanat bi id kafara bi annasu wa saddaqatni id kadzabani annas wa wasatni bimaliha id haramanian nas wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Masya Allah. Bapak Ibu, ya, ini sabda Nabi ya yang ditujukan kepada istrinya Khadijah ini. Ya. Dia beriman kepada apa yang aku diutus. Di saat semua orang mengingkariku dan membenarkanku ketika semua orang mendustakan aku. Dan dia rela menyerahkan semua hartanya kepadaku. Di saat semua orang tidak mau memberikannya. Dan Allah menganugerahkanku putra-putri darinya. Putra-putri dari rahimnya. Selagi wanita selainnya tidak memberikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama bersama Khadijah ini, ya istri pertamanya ini, Nabi tak pernah punya pikiran sedikit pun untuk mencari perempuan lain. Ya. Walaupun tradisi di tanah Arab saat itu membolehkannya. Selama rentang waktu seperempat abad, itu 25 tahun, usia pernikahan mereka berdua, Allah telah menganugerahkan 6 orang anak. 2 putra dan 4 putri. 2 orang putra dari rahim Khadijah, yakni Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah. Namun sayang, kedua putranya meninggal, wafat ya pada usia yang masih relatif kecil, Bapak Ibu. Kemudian, seiring perjalanan waktu, pasangan yang bahagia ini dikaruniai 4 orang putri yang cantik dan jelita. Yang dulu sudah pernah kita sampaikan, Bapak Ibu masih ingat? Siapa dia? Yaitu ya Sayyidah Zainab. Kemudian Sayyidah Ruqayyah. Ini saya sebut Sayyidah Bapak Ibu. Karena orang Jawa itu biasanya ngasih embel-embel Siti. Siti, ya. Siti begitu. Jadi Siti Zainab, Siti Ruqayyah. Tapi sebenarnya itu adalah Sayyidahti. Ngaten nggih? Jadi dipanggil Siti, ngaten nggih. Itu adat Jawa. Jadi oleh karena itu saya sebut Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, ya, kemudian Sayyidah Ummi Kulsum, kemudian putrinya yang paling bungsu, ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ngaten nggih. Bapak Ibu, melalui kelahiran putri-putrinya ini, tuh Rasulullah memuji dan mengagumi kesetiaan Sayyidah Khadijah istrinya ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidah Khadijah bukanlah istri biasa. Jadi ini luar biasa.
Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah Islam. Bagaimana beliau berkorban dengan segala hal yang ia miliki, termasuk seluruh hartanya, untuk mendukung dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu tidak heran Bapak Ibu jika Nabi Muhammad itu pernah membanggakan kecintaannya kepada Sayyidah Khadijah, istrinya ini. Ya, Rasulullah pernah berucap, ini qad ruziqtu hubbaha. Ini ucapan yang ada di riwayat Muslim ya Bapak Ibu. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam hal ini juga ya, Imam An-Nawawi itu berkata, ya, Imam Nawawi ini disebut dalam satu kitab namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi beliau mengatakan, ya. Jadi ini adalah sebuah isyarah, kata Imam An-Nawawi. Jadi maksudnya sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah, itu maksudnya sebuah isyarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan istri Sayyidah Khadijah itu adalah suatu kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten Bapak Ibu. Dengan kemuliaan tersebut terbukti sejak Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, ya, beliau semakin dermawan kepada orang-orang fakir miskin. Ini salah satu di antaranya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Dan para budak-budak juga. Kehidupan rumah tangga mereka berdua diliputi kemuliaan, diliputi kebahagiaan dan kedamaian. Atau dalam bahasa populernya Bapak Ibu, itu disebut ya di dalam Al-Quran itu, yaitu sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikisahkan oleh ulama ahli sejarah. Ini ada suatu kisah dalam sejarah pada tahun ke-5 kenabian. Jadi ada ulama sejarah yang mengatakan pada tahun ke-7 kenabian. Ya, tetapi ulama yang lain mengatakan pada tahun ke-5 kenabian. Jadi berarti 5 tahun sesudah Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Orang-orang kafir Quraisy sudah sangat terganggu dengan pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sudah tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali dengan cara membunuh Rasulullah SAW. Jadi mereka sudah marah Bapak Ibu. Akhirnya sudah tidak ada cara lain. Jadi dengan negosiasi apapun sudah tidak berhasil Bapak Ibu. Akhirnya kemudian cara pamungkas ini, bagaimana Muhammad itu dihabisi saja, dibunuh saja. Kesepakatan dan keputusan ini disampaikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tetapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menolak keras. Ya, sampai kapanpun mereka tidak akan mau menyerahkan darah dagingnya sendiri kepada mereka untuk dibantai, ya, untuk dibunuh. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Akhirnya pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy, ya, berkumpul di sebuah perkampungan. Nah, perkampungan yang disebut dalam sejarah itu namanya Bani Kinanah, untuk membuat kesepakatan bersama. Nah, berupa suatu perjanjian yang telah mereka sepakati. Oke. Isi perjanjian itu, Bapak Ibu, dituangkan dalam bentuk piagam. Masya Allah. Ya. Jadi dalam bentuk pamflet, istilahnya kalau sekarang. Ya. Lalu digantungkan pada dinding Ka'bah agar bisa diketahui oleh semua pihak. Oh ya. Rencana busuk kaum kafir Quraisy ini dimaksudkan untuk melarang dan menghalangi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib agar tidak mengadakan ikatan pernikahan, ya, dengan mereka.
agar supaya tidak mengadakan transaksi jual beli, pertemanan, ya, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka. Jadi semua rencana kebusukan ini dimaksudkan agar Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib ini rela menyerahkan darah dagingnya yang namanya Muhammad ini untuk dibunuh, Bapak Ibu. Subhanallah. Nonton ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akibat pemboikotan ini, Bani Hasyim harus tinggal di Syi'ib. Syi'ib itu adalah sebuah perkampungan. Jadi perkampungan Abu Thalib yaitu. Ya, perkampungan Abu Thalib itu Bapak Ibu, itu ada sebuah tempat yang terpencil yang letaknya itu di kaki Jabal Abu Qubais. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang sudah umroh dan haji, di situ ada namanya Jabal Abu Qubais. Itu ada sebuah gunung di situ. Di bagian timur Masjidil Haram. Bapak Ibu, lembah ini waktu itu menjadi tempat penampungan berkumpulnya seluruh anggota Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib serta para pemeluk Islam. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad kumpul di situ Bapak Ibu, dan Bani Abdul Muthalib serta para pemeluk Islam saat mereka dalam pemboikotan itu. Kecuali Abu Lahab. Ini di dalam sejarah disebutkan kecuali pamannya sendiri Abu Lahab. Abu Lahab itu Bapak Ibu, nama sendirinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Tapi disebut Abu Lahab. Ngerti ya? Ngerti. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kecuali Abu Lahab ini. Dia tidak mau kumpul di situ. Karena dia telah bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy dan menentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bapak Ibu, kaum Muslim menghadapi pemboikotan ini dengan dorongan agama Islam. Jadi gini, kaum Muslim menghadapi pemboikotan ini dengan dorongan agama Islam. Akan tetapi kaum kafir Quraisy menghadapinya karena dorongan fanatisme golongan, Bapak Ibu. Jadi beda motivasi. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dia rupanya mengembargo ya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib ini dengan dorongan fanatisme kabilah. Jadi fanatisme kesukuan. Bapak Ibu, di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa tragedi pemboikotan ini benar-benar terjadi sangat ketat. Semua stok makanan atau cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara orang-orang kafir musyrik Mekah karena dirintangi oleh Abu Lahab. Jadi pamannya Nabi sendiri. Itu yang merintangi. Yang selalu berteriak menghasut. Dengan kata-katanya, hai para pedagang, naikkanlah harga setinggi-tingginya. Agar para pengikut Muhammad tidak mampu membeli apa-apa. Nih, kurang asem nih. Abu Lahab nih, pamannya sendiri. Bapak Ibu, kalian mengetahui ya, katanya Abu Lahab, betapa banyak harta kekayaanku, dan aku pun sanggup menjamin kalian tidak akan merugi. Ini teriakan Abu Lahab itu dituruti oleh para pedagang Bapak Ibu. Dan mereka beramai-ramai menaikkan harga barangnya dengan berlipat-lipat ganda. Sehingga kaum muslim terpaksa pulang ke rumah dengan tangan kosong. Ya, tidak membawa apa-apa. Untuk makan saja kesulitan Bapak Ibu. Oleh karena itu banyak anak-anak yang kelaparan. Mereka tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Mekah atau barang-barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya. Hingga keadaan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib ini benar-benar sangat mengenaskan. Sampai mereka kelaparan. Akhirnya mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit-kulit binatang. Tidak jarang Bapak Ibu terdengar dari mereka jeritan suara para wanita dan anak-anak yang merintih karena kelaparan.
dari arah perkampungan Lembah Abu Thalib ini. Subhanallah, Masya Allah. Ngoten nggih? Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, Bapak Ibu, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan mereka tidak bisa keluar dari perkampungan itu untuk membeli segala keperluan. Di dalam sejarah, ya, walaupun demikian, pada bulan-bulan suci, Bapak Ibu, mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar Mekah. Tetapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi, sehingga mereka tidak sanggup membelinya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau bahasa sekarang gitu kan embargo itu kan, ya, kalau misalnya Israel itu Bapak Ibu ya, maka barang-barang produk dari Israel itu hendaknya lah tidak dibeli. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu namanya istilahnya kalau dalam bahasa waktu zaman Nabi Muhammad itu istilahnya itu kan disebut namanya pemboikotan. Ngoten nggih? Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam situasi seperti ini, Khadijah binti Khuwailid, istri tercintanya Nabi Muhammad, ya, walaupun Khadijah itu bukan termasuk dari kalangan Bani Hasyim, Bapak Ibu, bukan kalangan dari Bani Abdul Muthalib, namun beliau benar-benar ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suaminya dan seluruh keluarganya, juga anak-anaknya. Jadi putri-putri Nabi itu juga ikut merasakan. Padahal peristiwa pemboikotan ini terjadi Bapak Ibu dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu selama 3 tahun Bapak Ibu. Di embargo begini ini selama 3 tahun. Maka tentu saja Bapak Ibu, keadaan ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dan kejiwaan, ya, Khadijah istrinya ini, termasuk juga anak-anaknya. Bagaimana tidak? Dalam rentang waktu 3 tahun, beliau dan keluarganya mengalami kekurangan gizi makanan dan minuman. Gerak-geriknya dibatasi, Bapak Ibu, dikucilkan dan dilarang melakukan apapun yang dia kehendaki. Subhanallah. Di samping itu, usia Sayyidah Khadijah yang sudah tidak muda lagi. Kalau kita lihat usia Siti Khadijah pada saat itu, Bapak Ibu, itu sudah hampir 65 tahun. Kan jadi sudah sepuh. Ya, maka keadaan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuhnya. Ya, dengan embargo ini. Maka Bapak Ibu setelah kejadian itu, Sayyidah Khadijah jatuh sakit Bapak Ibu. Badannya semakin lemah karena menahan sakit yang mendera tubuhnya. Meski demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan penyakit apa yang mengakibatkan Sayyidah Khadijah wafat ini. Bapak Ibu, dalam keadaan demikian, sebagian ulama sejarah menuturkan bahwa Sayyidah Khadijah pada waktu itu, ya, pada waktu jatuh sakit ini Bapak Ibu, hanya berzikir kepada Allah, meminta ampun kepadanya, dengan mengharapkan ridho dan rahmatnya. Subhanallah. Serta mengosongkan pikiran dan hatinya dari segala sesuatu yang berbau duniawi. Lah, kemudian bagaimana? Dia nggak bisa keluar. Bapak Ibu, nggih? Jadi kehidupannya dibatasi, dikucilkan, dilarang kemudian keluar rumah, dilarang di situ jual beli dan lain-lain. Maka itu sangat mempengaruhi daripada kondisi tubuh Siti Khadijah ini. Akhirnya jatuhlah Khadijah ini sakit, Bapak Ibu. Jatuh sakit, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sangat setia dan penuh kasih sayang mendampingi belahan jiwanya ini yang tengah berbaring sakit. Jadi Khadijah sakit Bapak Ibu.
Salah satu di antaranya karena faktor pengaruh kurang gizi nih, wow. Subhanallah, ya. Begitu. Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Hanya mengatakan doa-doa kebaikan untuk istrinya tercinta ini. Masya Allah. Bapak Ibu, ini dikisahkan. Ini ada suatu kisah. Seketika Nabi berbaring di pangkuan Khadijah. Pada saat Khadijah dalam keadaan sakit itu, Rasulullah rupanya berbaring, Bapak Ibu, ada di pangkuan Khadijah. Maka sempat Nabi itu terlelap tidur. Nah, jadi maksudnya terlelap tidur. Ketiduran gitu. Ya. Ada di pangkuan Khadijah pada saat Khadijah sedang dalam keadaan sakit ini. Bapak Ibu, ketika itu Khadijah itu membelai kepala Rasulullah. Ya, dengan kelembutan dan kasih sayang. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, tidak terasa, ya, air matanya ini meleleh berlinang, jatuh pada saat itu di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah pada saat itu karena kejatuhan tetesan air mata, ya, kepada pipi beliau ini, sehingga Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya, ya, lalu Rasulullah berucap, ya Habibi, wahai kekasihku, dahulu engkau wanita mulia dan bangsawan. Kini engkau sekarang dihina oleh orang lain. Semua orang menjauhimu, wahai kekasihku. Kekayaanmu telah habis. Oleh karena itu, apakah engkau menyesal, wahai Habibi, istriku tercinta? Ya, bahwa suami Muhammad ini, kamu bersuami dengan Muhammad ini menyesal enggak, Khadijah? Tanya Nabi pada Khadijah, Bapak Ibu. Lalu kemudian Khadijah menjawab, Bapak Ibu, wahai suamiku yang aku sayangi, sekarang engkau sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Bukan itu semua yang aku tangisi. Kemuliaan dan kekayaan yang aku miliki itu sudah aku serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau terus memperjuangkan agama ini. Seandainya sewaktu-waktu aku dipanggil oleh Allah wafat, namun perjuangan ini belum selesai, maka ya Rasulullah, ini kata-kata ini Bapak Ibu, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku. Jadi ini kata-kata metaforik Bapak Ibu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di sini Khadijah mengatakan seandainya sewaktu-waktu aku dipanggil Allah wafat, namun perjuangan ini belum selesai, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk menyeberangi sungai atau lautan. Masya Allah. Ya. Itulah jawaban Khadijah, Bapak Ibu. Tulang-tulang itulah yang akan menjadi jembatan agar engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu, serta mengingatkan kepada para manusia tentang kebesaran Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di saat Khadijah terbaring sakit, menjelang tanda saat ajal sudah dekat, sebagai istri, ia meminta maaf pada Nabi, suaminya. Rupanya ia merasa kurang berbakti kepada Rasulullah, suaminya itu. Bapak Ibu, mendengar permohonan maaf Khadijah itu, sontak Nabi mengatakan bahwa, wahai Habibi, wahai kekasihku, engkau telah mendukung dakwah Islam secara penuh dan sudah benar-benar berbakti kepada suamimu, wahai kekasihku. Namun, di saat yang lain, Khadijah memanggil putrinya Fatimah Zahra. Ini putri bungsunya Bapak Ibu. Sambil berbisik di dekat telinganya.
bahwa ia merasa ajalnya sudah tidak lama lagi. Yang ia takutkan, kata Khadijah, adalah siksa kubur. Oleh karenanya, ia meminta tolong kepada Fatimah putrinya untuk memintakan sorban ayahnya yang biasa dipakai ya saat menerima wahyu dari Allah. Bapak Ibu, Khadijah berbisik ya, ada di dekat telinganya Fatimah Az-Zahra putri yang bungsunya ini, wahai anakku, ya, rupanya ibumu malu dengan ayahmu. Coba mintakan kepada ayahmu agar sorban yang ketika ayahmu itu mendapat wahyu itu nanti ya, sehingga itu jadikan, minta tolong wahai anakku agar kain sorban itu nanti bisa dijadikan sebagai kain kafan ibumu untuk ibumu ini setelah nanti ibumu sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendengar ya ucapan ini, Nabi mengatakan, Allah telah menyiapkan surga untukmu, wahai Habibi, wahai kekasihku. Di saat yang sama, Khadijah mengembuskan nafas terakhirnya, Bapak Ibu, di pangkuan suaminya tercinta. Dekapan Nabi disertai dengan menumpahkan air matanya, ya, beserta orang-orang yang pada saat itu dekat. Nabi menyadari bahwa tidak akan pernah mendapat istri sebaik Khadijah. Pengabdiannya pada agama Islam dan dirinya sebagai istri sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua hartanya dihibahkan untuk perjuangan agama Islam. Seketika itu Rasulullah berdoa, Ya Allah, Ya Rabbi, limpahkanlah rahmatmu pada istriku yang tercinta, yang selalu membantu dan mendukungku, ya Allah, dalam menegakkan agamamu, mempercayaiku ketika orang lain menentangku, dan menenteramkan hatiku di saat orang lain membuatku gelisah. Bapak Ibu, ya Allah, anugerahkan kepada istriku Khadijah ini rahmatmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ajal Sayyidah Khadijah sudah tiba, orang-orang terdekat, keluarga dan kerabatnya semuanya berbondong-bondong hadir, Bapak Ibu, untuk meringankan kesedihan di saat beliau sudah wafat menghadap Allah. Sayyidah Khadijah mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Muhammad SAW pada hari ke-10. Ini kalau di sejarah dicatat, Bapak Ibu, pada hari ke-10 bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Jadi berarti usia Siti Khadijah sudah 65 tahun, sementara Nabi Muhammad SAW sudah mencapai 50 tahun usia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut ulama sejarah, Bapak Ibu, ya, Khadijah wafat, ya, itu hanya selisih sebulan 15 hari. Ini, ya, menurut pendapat ulama sejarah yang masyhur, selisih hanya 1 bulan 15 hari dengan wafatnya paman Abu Thalib. Ya, ya, dengan wafatnya pamannya Rasulullah yang namanya Abu Thalib ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Khadijah wafat, ya, itu tinggal, ini 3 tahun, sebentar, ya, ini 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah, terus, jadi hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Khadijah sudah wafat, sudah wafat, Bapak Ibu, dan meninggalnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu Khadijah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Bapak Ibu, sepeninggal 2 orang ini, ya, pada kisaran 2 bulan, Bapak Ibu, ya, pada saat itu, maka tahun ini, ya, dikenal oleh ulama sejarah, bahkan Rasulullah menyebut sendiri dengan tahun yang disebut tahun Amul Husni.
yaitu tahun kesedihan. Ya, karena Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang pendukung dan penolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ngoten ya. Bapak Ibu, walaupun Abu Thalib pamannya ini sampai di penghujung akhir hayatnya, ya beliau rupanya juga tidak mau membaca 2 kalimat syahadat, Bapak Ibu. Akan tetapi jasa beliau ini, dia berdiri ada di garda paling depan, Bapak Ibu, dalam rangka membela, ya, mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad juga tidak kuasa membendung air matanya untuk tidak keluar ketika orang yang sangat disayanginya itu pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Nabi, karena almarhumah memiliki jasa yang begitu besar terhadap dakwah Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada di Mekah, Bapak Ibu. Jadi masanya Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Terlebih ketika itu Rasulullah sangat membutuhkan kehadiran Khadijah istrinya ini, yang menjadi penyeimbang, menjadi penyemangat, menjadi pendukung, ya, pendukung setia, Bapak Ibu, yang mendukung setia beliau dalam mendakwakan agama Islam di tengah-tengah penolakan dan penganiayaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap beliau dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berita wafatnya Sayyidah Khadijah saat itu langsung tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Maklum gitu Bapak Ibu, karena Khadijah itu pada saat dia masih jaya-jayanya, beliau termasuk wanita terkaya di Mekah. Oleh karena itu, ya, berita wafatnya ini Bapak Ibu, ya, rupanya cepat tersebar di kota Mekah. Orang-orang bersedih atas berita tersebut, mengingat perangai dan akhlak Sayyidah Khadijah yang sangat bagus, cerdas, lembut, suka membantu orang-orang yang membutuhkan, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Subhanallah. Ini dalam hadis Nabi Muhammad memang Khadijah itu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah karena Ibnu Hisam, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bercerita. Ini ada cerita sedikit yang dikutip oleh sejarawan, ya, Ibnu Hisam. Ini ceritanya. Rasulullah bercerita, selama menjadi suaminya, maksudnya suami Khadijah, ya, Khadijah tidak pernah lupa berdiri untuk menyambut kedatangan suaminya. Demikian pula Siti Khadijah juga tidak pernah lupa berdiri untuk mengantar suaminya ketika suaminya itu mau pergi, Bapak Ibu. Subhanallah. Ngoten nggih? Khadijah tidak pernah lupa untuk menyambut dan mengantar suaminya itu ketika suaminya pergi. Ya. Setiap Nabi datang, hendak masuk ke rumahnya atau keluar dari rumahnya, Bapak Ibu, namun diceritakan pada saat tertentu, ya, ini dikutip ada di bukunya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, Bapak Ibu, ketika Khadijah itu bergegas untuk berdiri menyambut kedatangan Nabi di depan pintu rumahnya, jadi pada saat itu ia diminta oleh Nabi agar tetap dalam posisi di duduknya itu. Kenapa? Karena saat itu Nabi mengetahui bahwa istrinya Khadijah ini, maksudnya Khadijah istrinya, sedang menyusui Fatimah Az-Zahra. Jadi pada saat itu Fatimah Az-Zahra ini sedang disusui oleh Khadijah. Dan pada saat itu Khadijah sedang duduk, Bapak Ibu, ada di tempat duduknya. Ketika Khadijah ini mau berdiri menyambut suaminya, ya, ada di depan pintu, Rasulullah itu mencegah. Wahai Khadijah, ya, wahai Habibi,
tetap duduk ada di tempatnya, kamu jangan berdiri. Masya Allah, nonton ya. Jadi betapa sayang dan hormatnya Khadijah dengan suaminya, Bapak Ibu. Subhanallah. Penduduk Mekah dan kabilah sekitar kota Mekah berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah Sayyidah Khadijah. Di saat penguburannya, Rasulullah sendiri, Bapak Ibu, yang turun ya dengan saudaranya, termasuk juga dengan sepupunya Ali, itu turun ke liang kuburnya, Bapak Ibu. Waktu itu untuk mengangkat almarhumah Khadijah ini, dan beliau sendiri yang di situ meletakkan ya almarhumah atau jenazah almarhumah ini ada di dalam lubang kuburnya. Itu dalam sejarah sampai dicatat begitu, Bapak Ibu. Sambil beliau rupanya mendoakan ya kepada Khadijah. Beliau sendiri juga yang mengangkat dan meletakkan jenazah istrinya itu tercinta, sang belahan jiwa, di tempat persinggahan terakhirnya itu. Tampak jelas kesedihan pada rona wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggal istrinya ya tercinta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wafatnya Sayyidah Khadijah ini semakin menambah duka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam riwayat yang kuat para ahli sejarah dalam rentang waktu 1,5 bulan sebelumnya, Abu Thalib, paman yang mengasuhnya sejak usia 8 tahun, hingga beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Di samping itu Abu Thalib lah orang yang mendukung dan penolong dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ada di Mekah itu, Bapak Ibu. Maka dengan wafatnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah ini, ya, berkata Ibnu Hisam, kaum kafir Quraisy Mekah bertambah leluasa melancarkan penyiksaan dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sampai ada orang awam Quraisy pun berani rupanya melemparkan kotoran ke atas kepala Rasulullah. Sehingga pernah Rasulullah itu pulang ke rumah, sekujur tubuhnya berlumuran dengan kotoran. Melihat ini, salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan kotoran dari atas kepalanya sambil menangis. Masya Allah. Jadi Rasulullah pulang, Bapak Ibu, sekujur tubuhnya itu rupanya banyak kotoran-kotoran yang dilempari oleh orang-orang awam Quraisy pada waktu itu. Akhirnya kemudian putri beliau ini, salah satu di antara putri beliau, Bapak Ibu, ini di sini ada pendapat yang kuat ya bahwa putri beliau itu adalah Fatimah sendiri. Tapi ada yang mengatakan putri-putri Rasulullah yang lain, yang pada saat itu membersihkan kotoran itu yang ada di kepalanya, Bapak Ibu, sambil menangis. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut sebagian ulama sejarah, kesedihan di sini maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad berduka selama 1 tahun atas wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Itu begitu seorang penafsir. Jadi menurut sebagian ulama sejarah, kesedihan di sini maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad berduka selama 1 tahun atas wafatnya Abu Thalib, dan namun ini ada penafsir gini, wafatnya 2 tokoh pendukung ini mengakibatkan semakin besar kemungkinan tertutupnya banyak peluang dakwah Islam bagi umat manusia. Padahal sebelumnya, Bapak Ibu, beliau melihat ada secerca harapan terbesar dakwah Islam, maksudnya tersebarnya dakwah Islam, karena dukungan dan pertolongan 2 orang ini. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi pada saat rupanya dalam kungkungan pemboikotan orang-orang kafir musyrik, Rasulullah juga sempat untuk menyuruh para sahabatnya itu untuk hijrah ke Habasyah, Bapak Ibu, pada saat itu. Setelah wafatnya kedua pendukung dakwah Nabi ini, rumah Nabi Muhammad menjadi sunyi, ya, menjadi sepi, Bapak Ibu. Ya, sudah tidak ada lagi di situ keceriaan. Di sana
karena suasana rumah berubah menjadi duka cita. Bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah ini, Nabi Muhammad dalam waktu cukup lama, Bapak Ibu. Jadi artinya banyak rupanya sahabat-sahabat Nabi itu yang melihat Rasulullah dalam keadaan tidak beristri itu cukup lama. Jadi jaraknya Bapak Ibu setelah Khadijah wafat ini, Rasulullah itu baru nikah lagi. Itu rupanya sampai membutuhkan waktu sekitar 3 tahunan atau 4 tahunan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini ada salah satu di antara sahabat Khadijah. Sahabat Khadijah ini itu namanya Khawlah binti Hakim. Istrinya sahabat Utsman bin Ma'dun. Ya. Ini prihatin Bapak Ibu melihat Rasulullah sendirian itu. Cuman hanya ditemani di situ orang-orang yang ada di rumah itu. Ya. Kemudian juga itu didampingi oleh putri-putrinya, dan putri Rasulullah ini juga sudah ada yang nikah pada saat itu Bapak Ibu, sehingga dia sudah keluar dari rumah Rasulullah ini. Nah, oleh karena itu Khawlah ini prihatin dengan keadaan Rasulullah itu. Kemudian Khawlah binti Hakim ini Bapak Ibu, istrinya Utsman bin Ma'dun ini menyarankan kepada Nabi Muhammad agar Rasulullah itu menikah lagi. Ngaten ya? Ada Rasulullah itu nikah lagi. Biar ada yang mendampingi, biar ada yang merawat, biar ada yang menghibur, dan menjadi teman hidupnya. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi Rasulullah dalam kondisi seperti ini, kemudian Khawlah ini rupanya diam-diam menyampaikan. Ada di antaranya 2 calon yang di situ disuruh milih oleh Rasulullah agar supaya nanti kelak akan dinikah oleh Rasulullah. 2 calon ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, ini sahabat Khadijah Bapak Ibu, yang namanya Khawlah bintu Hakim ini. Apakah engkau tidak nikah lagi? Supaya engkau itu ada yang menemani. Supaya rumah ini rupanya tidak sepi. Ngatan Bapak Ibu. Lalu oleh karena itu, Khawlah bintu Hakim ini menawarkan. Ada 2 rupanya calon yang ditawarkan. Oleh karena itu, 2 calon ini siapa? Ngatan nggih? Muhammad, apakah kamu ingin bahwa calon yang mau kamu nikahi ini masih perawan atau sudah janda Muhammad? Panjenengan pilih. Ngatan, ini kata Khawlah binti Hakim ini Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kelanjutannya dan bagaimana siapa yang akan dinikah oleh Rasulullah setelah lama ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah ini. Maka Bapak Ibu ikuti ya, nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah, semoga nanti kita juga bisa melacak ya, siapa yang akan jadi pilihan Rasulullah setelah Khadijah wafat ini. Semoga Allah merahmati kisah ini dan kita bisa memetik daripada hikmah yang sangat penting bagi kita untuk menjadi public figure, percontohan yang terbaik ya, sebagai suami atau sebagai istri yang sangat bahagia. Mudah-mudahan Allah merahmati. Saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Dwi. Dipersilakan pada